Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa asbahna muslimin wa hathana 'ala al-i'tisam bi kitabillahi fa asbahna mu'minina ikhwana. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila qawlihi ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala الرسول الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, hadirin sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, meniti sebagian dari sisa kehidupan kita untuk mencari bekal terbaik sebelum kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh bekal kita sampai dengan maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki dengan berpindahnya maghrib tadi ke Jumat pada penanggalan di bulan Dzulhijjah 1440 Hijrah. Dan kita akan mencoba nanti membahas di pertemuan ini spesial kaidah-kaidah terkait dengan hukum-hukum Dzulhijjah, baik terkait dengan ibadah besar di bulan ini yaitu ibadah haji secara khususnya ataupun ibadah bagi yang terkait dengan umat muslim yang tidak berhaji, perihal dengan persiapan dan pelaksanaan Idul Adha khususnya di tahun 1440 Hijrah ini. Kita selalu bermula dan mengawali kajian kita dengan bermohon kepada Allah semoga di antara hamba-hamba Allah baik di dekat kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita ataupun juga yang terjauh, saudara sebangsa kita di luar bangsa kita yang belum berislam, belum mendapatkan hidayah untuk bisa diraih. Semoga Allah tanamkan hidayah kepada jiwanya, dikuatkan dan insya-Allah diberikan bimbingan untuk bersyahadat masuk Islam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga orang-orang yang belum baik sampai dengan maghrib ini, matanya belum baik, telinganya belum baik, lisannya belum baik, sampai ke ujung kakinya belum baik, masih berlaku maksiat, semoga diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat sebelum ia wafat. Sangat berat wafat dalam keadaan status sebagai pelaku maksiat dan akan malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda saja, saya sering sampaikan, kalau berbuat sesuatu yang buruk, Anda orang Jakarta, merantau kemudian sampai ke Bekasi misalnya, sampai ke Sumatera, sampai ke Papua, dan setiap tempat yang Anda pijak, Anda dikenal sebagai pelaku maksiat. Di Bekasi dikenal pencuri, ke Sumatera dikenal perampok, ke Papua dikenal pembegal. Pertanyaan saya, apa Anda masih punya wajah untuk berhadapan dengan ibu yang telah melahirkan Anda? Apa Anda masih punya keberanian untuk menatap ayah yang telah mendidik Anda dari sejak kecil? Untuk pulang pun bertemu orang tua, pasti Anda malu. Sekarang kita akan berhadapan dengan Allah yang menciptakan kita. Apa tak malu pulang dalam keadaan bermaksiat? Lumuran kotor dengan hal-hal yang buruk di hadapan Allah. Bertemu manusia saja, Anda masih punya malu. Apa tak malu Anda bertemu di hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bertobat kita, semoga tobat kita diterima dan mudah-mudahan sisa hidup kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah hari ini sebelum kita mulai ta'lim kita, dengan izin Allah ada saudara kita yang insya Allah akan bersyahadat. Seperti saudara-saudari kita yang sebelum-sebelumnya, pekan lalu ada 2 orang, juga yang pertama dari Buddha, yang kedua kemudian seorang pendeta. Sebelumnya ada dari Austria. Alhamdulillah kita berdoa Allah kirimkan yang dari Austria datang ke sini. Ada sebelumnya dari tempat-tempat yang lain. Semoga istiqamah dengan keislamannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. InsyaAllah kita tidak menunda lama. Saya sudah berbincang tadi sedikit untuk memastikan keislaman beliau, tekadnya. Apakah sudah bulat, sudah kuat, atau ingin difikirkan kembali dan menimbang-nimbang secara lebih utuh lagi. Ini saya perkenalkan dulu kepada saudara kita bahwa di sini ada kawan-kawan, saudara-saudara kita semua
insya Allah kalau sudah berislam, ini semuanya teman, sahabat yang hadir bersama-sama, bahkan disebut Nabi bagaikan satu tubuh yang kalau sakit semua merasakan. Ya, yang kalau senang semua berbahagia. Itu kita butuh itu sekarang. Kita butuh aktualisasi Al-Quran dan hadis, bukan sekedar menjadi tulisan yang dibaca di kitab atau pelajaran yang didendangkan di setiap pengajian-pengajian tapi isinya nggak ada. Katanya satu tubuh, kalau sakit bisa saling merasakan. Saudara kebanjiran, yang satu malah sibuk memvideokan. Terjadi kebanjiran dekat tetangga saya. Ente kemana gitu kan? Yang satu kebakaran, yang lain ikut menikmati. Kan aneh. Bahkan pernah satu kali di komplek kebanjiran. Yang bapaknya gendong anaknya. Bahkan dia kena tipes, istrinya mengiringi. Tetangganya mancing di samping. Banjir pak, katanya. Masya Allah. Baik, kita perbaikilah nilai-nilai itu. Boleh pinjam keterangan datanya Pak? Mohon izin. Bismillah. Dan ini spesial juga insya Allah beliau nanti akan berikrar, Mas Tirta. Selain disaksikan oleh kita semua, disaksikan insya Allah oleh Allah dan malaikatnya, juga sebagai saksi yang insya Allah dituliskan di administratif, hadir bersama kita Pak Ketua MPR, ya Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Ya mudah-mudahan semuanya lengkap insya Allah. Secara legal formal ada Pak Ketua MPR. Ya, secara spiritual ada malaikat melihat Mas, ya. Nah, cuman memang sifatnya gaib. Ya, kalau tampak bisa nggak jadi gitu, ya. Mas tanya Anda siapa? Saya malaikat maut. Wah, repot. Baik, boleh izin ya gunakan ini, boleh. Saya cek sebentar ya Mas ya. Bismillah. Nama Tirta Setia Negara. Betul Ustaz. Masya Allah. Tirta Setia Negara. Nah, wakilnya Pak Ketua MPR sudah hadir. Ya. Ini spesifik. Kenapa saya bilang mesti wakilnya Pak Ketua MPR, saksinya datang sendiri dengan izin Allah? Karena memang setia negara gitu. Baik, alhamdulillah. Lahir Jakarta 20 Juni 1986 ya. Saya sudah tanya tadi kenapa beliau masuk Islam, tapi saya ingin tegaskan kepada beliau, Mas Tirta, dan juga semuanya. Barangkali nanti ada di antara familinya, tetangganya, kerabatnya ingin berislam. Tolong pastikan 3 syarat yang pernah saya tegaskan. Awas hati-hati. Pertama, mohon izin Mas Tirta, ini cuma di Islam ya. Ditemukan ketentuan ini dengan jelas dan Anda sulit menemukan di kepercayaan lain. Yang tertulis langsung. Tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam. Dipastikan setiap orang yang akan memeluk Islam, tanyakan, ada paksaan enggak? Baik secara lembut apalagi kasar. Itu ketentuan di Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud ad-din di sisi Allah itu Islam. Jadi enggak boleh paksa orang. La-nya di sini itu nahyi, larangan. Nafi juga bahkan. Jadi kalau ada orang dipaksa masuk Islam, itu yang maksanya dosa. Walaupun dengan cara yang lembut Mas, hati-hati. Ya, terjadi erupsi gunung, misalnya Tangkuban Perahu. Datang ke sana ngasih bantuan, bawa Indomie, ya, tapi di belakangnya dituliskan, masaklah, bacalah syahadat sebelum masak. Ya. Kasih misalnya sarung, tapi dengan catatan masuk Islam. Orang udah kedinginan, syahadat dulu, syahadat dulu. Itu enggak boleh. Apalagi dengan cara yang kasar, tidak diperkenankan. Ya, saya mau pastikan ada yang paksa Mas. Teman misalnya, yakin? Baik. 2, saya mau izin tanya lagi ya. Nanti boleh dikuatkan dengan mic-nya. Orang tua masih ada? Masih. Ayah ada? Ada, Bang. Ibu ada? Ada. Baik. Dan ini hanya di Islam. Sulit ditemukan di tuntunan-tuntunan yang lain. Kalau seorang masuk Islam, Mas Tirta mohon izin, juga nanti yang lainnya yang masih menimbang belajar sekarang, kalau sudah masuk Islam, orang tua masih ada. Dan beda keyakinan, belum beriman. Maka sekalipun dia telah bersyahadat, tetap tidak boleh memutus hubungan silaturahminya dalam urusan kehidupan dunianya. Di sepanjang masih ada di dunia, masih wajib berbuat baik daripada kedua orang tuanya. Ya, dalilnya Quran surah 31 ayat 14 sampai 15. Ya, bahkan di ayat 14 ya dikatakan kalau kamu masih bersifat buruk pada ibumu, coba ingat ketika dia melahirkanmu, mengandungmu, ayah yang merawatmu. Makanya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dipaksa ikut nanti Mas sudah bersyahadat,
kepercayaan kepada kedua orang tua yang beda dengan Islam boleh menolak dengan cara yang lembut. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau dalam urusan dunia jangan pernah memutus hubungan. Jadi kalau bekerja ada penghasilan, beri hadiah, ya. Berikan pada ibu. Ibu agamanya apa? Buddha. Si Buddha, ya. Buddha juga. Buddha juga. Baik, ya. Jadi kalau nanti ada pendapatan, kirimkan, ya. Bahkan doakan mendapatkan hidayah. Itu cara terbaiknya. Jangan sampai diputus. Ya. Yang terakhir, ini yang ketiga. Sudah belajar tentang Islam? Baru luarnya saja, Ustaz. Baru luarnya. Baik, sekarang sudah masuk ke dalamnya ya di masjid. Baik. Alhamdulillah. Baik, saya mau tegaskan kalau sudah masuk Islam, kan di semua kepercayaan itu selalu ada ibadah ya. Ya, maksudnya di Buddha ada ibadah. Ada kan ya. Di kepercayaan lain kita hormati juga ada ibadah. Di Islam lengkap ibadahnya konsep. Untuk menunjukkan status kita sebagai hamba dan ada Tuhan yang kita sembah. Kalau tak ada ibadah, bagaimana kita bisa menetapkan Tuhan yang kita sembah? Namun izin Mas, tolong difikirkan kalau mau masuk Islam, sudah ada ketentuan di Al-Quran langsung oleh Tuhan kita Allah. Di Quran surah kedua ayat 208. Kalau sudah masuk Islam, mesti mau menunaikan ibadah dalam Islam dan belajar sekuat tenaga untuk menyempurnakannya. Siap? Siap. Ada sholat, tadi sudah lihat ya. Yakin siap? 5 kali Mas dalam sehari, pikir dulu. Saya serius nih, tidak bercanda. Barusan maghrib 3, ntar bentar lagi isya nih 4 rakaat. Siap? Siap, Ustaz. Siap. Bangun pagi jam berapa biasanya? Boleh dipakai mic-nya? Bangun jam 5 sih, cuman ke WC doang, Ustaz. Cuman ke Tidur WC. lagi. Oh, Biasa seperti itu, Ustaz. nah balik lagi. Baik ya. Baik, nanti sudah masuk Islam, bangunnya bisa jam 4 tuh. Bisa. Ke WC juga gitu. Setelah itu wudhu, sholat, ya, latihan pelan-pelan. Siap? Baik. Insyaallah. Ada puasa saat Ramadan. Sudah pernah lihat puasa? Sudah. Baik. Siap kalau harus puasa? Siap. Siap. Sampai maghrib Mas nggak main-main. Dari jam 5 tuh. Bisa? Insyaallah, Ustaz. Ya. Insya Allah, Masya Allah. Nah, kalau tuh ya, baiklah. Yakin ya? Sudah siap? Siap. Sempurna insya Allah? Baik. Saya beri pilihan terakhir ya. Oke. Baik, mau 50-50, kalau friend, atau apa. Sudah cukup? Siap insya Allah? Baik, bismillah. Izin Pak Tempel, saya bimbing. Jangan buru-buru ya. Baik, ikuti saya saja, pelan-pelan saja. Ya, ini nggak usah dilihat, nanti lihat saya saja. Ikuti pelan-pelan, jangan buru-buru. Ucapkan dengan hati ya, yang paling dalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. 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 Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Illallah. Ilallah. Wa ashhadu. Wa ashadu. Wa Wa ashhadu. ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang layak disembah. Yang layak disembah. Dan diibadahi kecuali hanya Allah dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammadan adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma taqabbal min akhina ya Allah tirta setia negara Islamahu wa taqabbal minhu syahadatahu wa taqabbal minhu kullu a'malihi salih wa kaffir anhu sayyi'atihi waghfir lahu dhunubahu wa hdihi shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Ya Allah, kami mohon terima keislaman dan syahadat saudara kami Tirta Setia Negara. Terima amal salehnya, hapuskan dosa-dosanya dan jauhkan dari kesalahan-kesalahannya. Bimbing ya Allah saudara kami agar bisa menjadi lebih baik di kehidupannya dan manfaatkan sehidupnya untuk beribadah, menghadirkan amal-amal saleh dengan ridhamu. Allahumma hdi ya Allah walidayhi lil Islam, wahdi walidayhi lil Islam, wahdi aidatihi lil Islam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, seperti engkau berikan hidayah kepada hamba-Mu Tirta Setia Negara, anugerahkan hidayah kepada kedua orang tuanya ya Arhamar Rahimin. Anugerahkan hidayah kepada ayah ibunya ya Allah, anugerahkan hidayah kepada keluarganya, anugerahkan hidayah kepada teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tetangganya ya Allah. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala perbuatan buruk yang dapat mengundang siksa dan neraka-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Tirta, baik. Saya ingin tegaskan lagi, maaf sebelumnya, apa agamanya? Buddha. Oh, sebelumnya Buddha, sekarang Islam. Islam. Baik, karena sudah Islam, maka setiap orang yang sudah bersyahadat, Islam itu agamanya. Orangnya disebut Muslim. Ya? Di orangnya siapa? Muslim. Bukan mu'allaf. Ingat ya, Muslim. Mu'allaf itu asalnya orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah sehingga punya ketertarikan terhadap Islam. Golongan pertama, dia belum Muslim, tapi tertarik dengan Islam. Maka itu oleh Anda difasilitasi, baca buku bacaan-bacaan Islami, dikasih link-link Islam, ya, diberikan majalah-majalah supaya yakin dengan Islam. Kalau sudah masuk Islam, Muslim namanya. Atau yang kedua, dia masuk Islam, tapi hatinya masih digoyahkan oleh lingkungan sekitarannya. Ya, kadang-kadang misalnya datangi orang-orang, suruh balik lagi, kadang diambil harta benda, kadang dikeluarkan dari rumah, itu masih goyah kadang-kadang, maka dikuatkanlah. Dari kata Allah fayu'allifu ta'lif, maka diberikan oleh kita dorongan, sokongan supaya kuat kembali. Ya, tapi jangan sampai nanti status itu dibawa dan dilekatkan pada orang lain atau bahkan jadi kebanggaan. Ya, sekarang saya tanya, Pak, Anda siapa? Oh, saya mu'allaf, Pak. Oh, mu'allaf. Sejak kapan? 16 tahun yang lalu katanya. Nah, itu sudah bukan mu'allaf lagi, itu Muslim. Jadi selamat kepada Mas Tirta. Nanti insya Allah secara berkasnya ini tidak ada syaratnya untuk administratif, ini hanya untuk menguatkan saja. Jadi kalau butuh perubahan KTP dan sebagainya, nanti insya Allah di sini ada tanda tangannya, namanya dipastikan. Ini sudah disalin ya. Nah, ini fotonya, betul ya? Baik. Nanti di tanda tangan nanti di sini ada saksinya Bapak Ketua MPR insya Allah ya. Baik. Mohon izin nanti kita tanda tangan saat ini. Boleh pinjam pulpennya Pak Ketua? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Boleh sini pulpennya, ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Sini, ya Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Izin, ini Mas Tirta duluan ya. Sebelah sini. Baik. Sini. Baik. Alhamdulillah. Izin Pak Ketua, silakan. Boleh bebas, ada 3. Sebelah sini, ini tanda tangan nama. Baik. Bapak mau masuk Islam juga? Tidak. Oh, Ketua DKM, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Ketua DKM, tanda tangan. Baik. Ini Pak Ketua DKM sebelah sini, spesial. Silakan Pak. Ya, boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangan ya. Ya Mas Tirta, selamat ya, sudah masuk Islam, sudah selesai. Dan insya Allah orang yang baru berislam, oleh Allah dihapuskan kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya. Jadi mulai sekarang jaga ya, supaya lebih baik daripada hari kemarin ya. Ada yang lebih hebat. Dulu ada pernah zaman Nabi, Pak Ketua MPR, orang masuk Islam datang dengan untanya. Begitu selesai bersyahadat, tiba kemudian dia mau pulang, untanya kepleset. Untanya mati, orang yang meninggal. Kata Nabi, langsung Nabi katakan, ini orang
keuntungannya paling banyak. Modal dikit syahadat, keuntungan banyak masuk surga. Karena dengan bersyahadatnya gugur semua dosa-dosanya dan kemudian terjaga dengan syahadatnya. Inilah iman yang tanpa bercampur kekurangan. Masya Allah. Mau begitu mas? Begitu syahadat keluar kepleset tuh. Surga loh. Insya Allah ya. Kita perbaiki dulu. Mohon izin ya. Selamat ya. Baik, alhamdulillah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti disampaikan bahwa malam hari ini kita akan spesial membahas tentang terkait hukum-hukum yang terkait berkelindan dengan suasana Dzulhijjah. Karena itu, untuk kajian pembahasan tafsir yang kita sudah mulai dengan pembahasan surah Al-Fatihah, kita simpan sejenak karena pembahasan hukum ini berlangsung setahun sekali. Dalam kaidah fiqih ada yang dikenal dengan aulawiyah, hal-hal yang prioritas. Jikalau prioritasnya tiba, maka yang rutinitas itu bisa disimpan terlebih dahulu. Contoh, Anda mulai rutinitas puasa Senin, tambah Kamis. Bertepatan dengan Ayyamul Bid, sedangkan Ayyamul Bid itu waktunya datang cuma pertengahan bulan. Maka dahulukan yang Ayyamul Bidnya, tunda kemudian yang Senin Kamisnya. Ayyamul Bid bertepatan dengan misalnya Senin, Selasa, Rabu. Maka alhamdulillah niatkan untuk Ayyamul Bidnya, Seninnya, Selasa, Rabu. Kamisnya kembali puasa sunnah lagi. Beruntungnya dalam kaidah fiqih diikat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba terbiasa melakukan rutinitas, kemudian dia punya uzur karena sakitkah, dalam perjalanankah atau hal tertentu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka amalan rutin itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Jadi kalau Anda terbiasa puasa Senin Kamis, jatuh Ayyamul Bid misalnya di hari Senin, Anda niatkan Ayyamul Bid, biasanya puasa yang Senin rutin, maka sekalipun niatnya Ayyamul Bid, pahala Senin yang rutin itu dituliskan sempurna. Nanti puasa Arafah, ya tanggal berapa nanti? 9 Dzulhijjah, ya, 9 Dzulhijjah, bukan 10 Agustus, ya. 9 Dzulhijjah. Begitu Anda puasa Arafah, misal tanggal 9, bertepatan dengan puasa sunnah Anda misalnya. Bahkan yang puasa Daud, niatkan untuk Arafah, maka yang Daudnya ikut sebagai pahalanya. Rumus salat sama. Anda biasa salat sunnah, ba'da zuhur misalnya, ya, qabla zuhur, Anda ikut dengan qasar karena perjalanan panjang. Qasar itu menyingkat, yang 4 jadi 2. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, dijamaahkan dan tidak perlu Anda kerjakan salat sunnah lagi. Mohon izin jangan terlampau soleh, karena yang fardunya jadi kurangi, masa mau ditambah dengan sunnah itu kan. Maka Anda simpan misalnya sunnahnya, walaupun tak ngerjakan sunnahnya, pahalanya tetap dituliskan karena sudah jadi kebiasaannya. Yang paling dahsyat praktek hadis ini ke perempuan. Ya, perempuan itu kalau dalam sucinya selalu beramal saleh, rajin baca Al-Quran, sholat sunnah, dia senantiasa sedekah. Dalam masa haidnya dia libur sholatnya. Ya, dalam keadaan tak bisa sholat itu keadaannya ma'dzur syar'i, dibenarkan secara syariat, ya, gak bisa dia ibadah pada saat itu yang tidak dibenarkan untuk dia kerjakan, maka walaupun dia tak sholat, pahala sholat diberikan kepadanya. Maka rugi kalau ada perempuan yang saat suci dia cuma sholat fardu saja, rugi dia. Kenapa? Karena saat liburnya itu cuma fardu yang diberikan. Tapi kalau dia sering sholat sunnah, sering tahajud, pahalanya banyak. Kalaupun nggak tahajud, pahala tahajud dituliskan. Nggak duha, pahala duha dituliskan.
Makanya saya nasihatkan pada akhwat, ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan, ya, remaja-remaja yang di bawah, yang hadir ataupun yang tergabung dengan tayangan kami, cepat saat suci maksimalkan. Karena kalau sudah tiba monoposnya, kembali seperti laki-laki. Ya, itu poin-poin penting yang kita dapatkan. Ayo kita kembali kepada poin pembahasan bulan Dzulhijjah. Pertama kita bahas di pertemuan ini, insya Allah tentang hukum haji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk dalam pembahasan hukum Idul Adha. Kalau saya bilang hukum, berarti semua yang terkait dengan pembahasan itu. Haji, semua yang terkait dengan pembahasan haji. Mulai saat persiapan haji, seperti apa kalau ingin haji? Gitu ya? Yang kedua, pelaksanaan haji. Apa yang dilakukan saat haji? Dan yang ketiga, pasca haji. Ukuran seseorang diterima atau tidaknya hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Parameter keberhasilan haji seseorang, apa ukurannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai di sini? Baik, kita mulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum haji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Baik, agak cepat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja. Perhatikan terjemahannya di mushaf terjemahan. Dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja, ibadah haji itu dengan benar. Wal umrata, juga umrah yang kalian kerjakan dengan benar. Lillah, ukuran pertama kebenarannya, niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tahan sampai sini. Ya, sekarang mari kita bahas tafsirnya sebenarnya. Jika dalam Al-Quran atau dalam hadis ada kalimat yang mengiringi perintah ibadah dengan bahasa sempurnakan. Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Maka sebagian pakar tafsir memberikan penjelasan bahwa makna kalimat sempurnakan itu bukan sekedar penekanan untuk menyempurnakan. Tapi juga isyarat ada orang yang menunaikannya dengan cara yang tidak sempurna. Di ketika Allah mengatakan wa atimmul hajja, sempurnakan haji. Itu artinya ada orang pergi haji tapi nggak sempurna hajinya. Wal umrah, sempurnakan umrah. Artinya ada orang berangkat umrah tapi nggak sempurna umrahnya. Itu sangat disayangkan. Awas, saya hati-hati nih. Ibadah itu nanti jenisnya ada 3. Ibadah fisik, ibadah harta dan fisik. Ibadah fisik seperti sholat. Sholat itu ibadah fisik, bukan ibadah harta. Dari mulai takbir sampai salam. Dan tidak terkait dengan harta. Karena itu nggak pernah ditemukan dalam sejarah sampai sekarang ada orang sholat suruh bayar, nggak ada. Datang ke Alisan, ketemu DKM yang tadi misal, ya. Ditanya mau kemana? Sholat pak. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, setiap rakaatnya 50.000 ya. Nah, itu pasti keliru. Tidak ada kaitan ibadah fisik dengan harta. Yang kedua ada ibadah harta saja yang dikeluarkan harta. Zakat, infak, sedekah. Zakat sifatnya wajib. Kalau sudah masuk dalam kategorinya cepat keluarkan. Dan teman yang tahu ingatkan dia. Kalau sayang ingatkan. Bahkan kata Al-Quran kalau perlu ingatkan dia, tekankan. Kalau punya kewenangan ambil. Supaya kita sayangi. Harta itu ketika dikeluarkan bukan dikurangi, ditambah oleh Allah. Jadi kalau Anda mau zakat, jangan terbayang harta berkurang, ditambah. Karena itu disebut zakat. Apa artinya zakat? Bisa 2. Pertama at-taharah, kedua numu. At-taharah artinya sesuatu yang membuat diri kita suci. Supaya tidak terasa loba dengan urusan harta. Jangan diperbudak harta. Begitu kita keluarkan, bening keadaan hati kita. Tidak terkontrol oleh harta. Tidak dikuasai oleh dunia. Tidak dikuasai oleh materi. Jadi kita ringan menggunakan harta itu. Yang kedua numu, bertambah. Jadi semakin dikeluarkan, nambah paling minimal 10 kali lipat. Tambah, tambah, tambah. Kalau orang paham filosofi zakat itu ditambah, demi Allah saya katakan, orang nggak akan nunggu ditagih. Begitu mau keluarkan, bahkan belum tiba waktu, udah disiapkan. Bayangkan kalau mau zakat, tambah, tambah, tambah. Nanti ada infak. Infak sifatnya sukarela. Ada yang sifatnya wajib, infak suami kepada istri. Disebut dengan nafkah. Quran surah keempat ayat 34.
Ada yang sunnah, pahalanya ini 700 kali lipat. Kenapa lebih besar dibandingkan zakat? Kalau zakat wajar dikeluarkan karena wajib. Kalau sunnah nggak wajib pun dia mau keluarkan. Makanya pahalanya lebih tinggi dibanding zakat, 700 kali lipat. Jadi kalau Anda lihat kotak-kotak itu yang lewat, itu kotak infak tuh. Walaupun nggak ada tulisannya, bukan mobil-mobilan. Ya. Jalan, tidak, kotak infak. Nah, kalau ada, keluarkan. Ukurannya keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin baik. Ya, jangan lihat kualitasnya, jangan lihat kuantitasnya. Mungkin 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 1000, nggak ada masalah. Dan ikhlas itu sesuatu yang tak perlu diucapkan. 1000, yang penting ikhlas. Paham ya? Nah, kembali kepada bab haji dan umrah. Haji dan umrah ini menggabungkan keduanya. Fisik iya, harta pun iya. Gak mungkin orang bisa haji kalau gak ada biayanya. Gak mungkin orang bisa umrah kalau tidak ada biayanya. Bagaimana bisa berangkat kalau tidak ada dananya? Mustahil. Kadang-kadang ada yang jual tanah, jual kebun, ya jual perhiasan. Apa yang bisa halal dijual, dia jual. Dan tidak cukup dengan jualan harta untuk bisa mendapatkan biaya. Perlu ada yang kedua, kemampuan fisik. Karena ibadah yang ditempuh nanti fisikal. Tawaf, berputar itu. Ya, jangan dikira ringan. Bisa jadi kemudian butuh perjuangan. Kadang yang dikira berat terasa ringan. Yang dikira ringan terasa agak berat juga. Ada kemudian sa'i, Safa dengan Marwah. Ada kemudian untuk melontar jumrah. Ya, dari kita mabit di Muna sampai dengan ke Jamarat jalan. Fisik dikumpulkan. Anda bisa kebayang nggak? Ibadah fisik yang sholat saja pahalanya banyak. Menggugurkan dosa 10 kali lipat pahalanya. Harta bisa 700 kali lipat. Sekarang tunjukkan pada saya, kalau dua itu digabungkan berapa pahalanya? Makanya kata Allah melalui lisan Nabi. Nabi menyampaikan, Al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu, nggak ada pahala yang sebanding kecuali surga. Tinggi sekali. Makanya sayang kalau ada orang berangkat, nggak sempurna hajinya, sayang. Ya sholat nggak sempurna jadi ulang. Zakat nggak sempurna sayang. Infak nggak sempurna hilang pahala. Sekarang haji, udah pengorbanan besar. Datang ke sana kadang kepanasan, kulit kadang melepuh, kaki lelah, harta udah ditukar, segala udah hilang, tapi nggak diterima. Apa nggak sayang? Makanya kata Allah sebelum berangkat, coba pikirkan dulu, renungkan dulu, belajar dulu, supaya belajar bagaimana menyempurnakan ibadah itu. Karena urusan haji itu urusan yang sangat penting. Bukan masalah mampu atau tidak. Kaya atau cukup, persoalannya sempurna atau tidak. Itu poinnya. Jangan sampai datang ke sana, tiba kemudian haji kita dipandang oleh Allah belum sempurna. Sayang, harta sudah hilang, tenaga pun sudah keluar, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu awal kalimat pertama sebelum berangkat haji, belajar dulu pelajaran-pelajaran fikih untuk menyempurnakan ritual hajinya. Jelas sampai sini? Yang kedua, kalimat sempurnakan itu di Quran, itu ada dua jenis. Awas, hati-hati. Yang pertama, ada disebutkan dengan kalimat kamula. Yakmulu. Kadang dengan tambahan hamzah. Akmala yukmilu. Yang kedua, ada dengan kalimat tamam. Atamma yutimmu. Kamal dan tamam. Apa perbedaan kamal dengan tamam? Karena ketika Allah menyempurnakan agama kita menggunakan kata kamal. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 3. Keduanya disatukan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan ketentuan agamaku untuk kalian. Tapi yang paling menarik, urusan nikmat pun harta pun disempurnakan juga. Dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Ketika menggunakan kalimat menyempurnakan agama, menggunakan kamal. Ketika menggunakan kalimat tamam untuk harta. Pertanyaannya, kenapa untuk haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimmul hajja wal umrah. Bukan wa akmilu al hajja wal umrah. Apa perbedaan di antara keduanya dan apa rahasianya? Itu yang akan kita pelajari setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaAllah. Baik, kita cukupkan sejenak, teruskan sholat isya, nanti kita sambungkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه